Assalamualaikum teman-teman. Saya Adaurin Nuril Fitri, kelas 5A, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin, UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tafsir mengenai memurnikan keesaan Allah yang terdapat dalam surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Selamat menyaksikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Sebagai muslim yang beriman, kita tentu diwajibkan untuk senantiasa meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Esa, sebagaimana salah satu rukun iman dalam ajaran agama Islam yang perlu kita penuhi. Arti surat Al-Ikhlas bagi umat muslim sendiri sangatlah penting. Pasalnya surat pendek ini memiliki keistimewaan di mana jika kita rutin membacanya, maka amalan ibadah kita akan sebanding dengan membaca sepertiga bagian Al-Quran. Hal ini pula bisa menjadikan dosa-dosa umat muslim yang membacanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita telah meyakini kemurnian dari keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Ikhlas merupakan bagian dari surat Makkiyah yang terdiri dari 4 ayat. 4 ayat itu sendiri berisi penegasan tentang ajaran ilmu tauhid, yakni meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat untuk bergantung dan tidak akan ada satupun hal di muka bumi ini yang dapat sebanding dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah merupakan isim alam atau nama diri khusus ditujukan kepada yang wajib disembah. Secara benar, nama ini tidak boleh digunakan selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana orang-orang Arab jahiliyah jika ditanya mengenai siapakah yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka memberikan jawaban, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat kedua ini berbentuk ma'rifat, yakni dihiasi dengan alif dan lam, berbeda dengan ahad yang berbentuk nakiroh. Menurut Ibnu Taimiyah, kata ahad dalam kedudukannya sebagai sifat tidak digunakan kecuali terhadap Allah, berbeda dengan as-somad yang digunakan terhadap Allah atau selain Allah, hanya saja sebagai tempat bergantung antara Allah dengan makhluknya memiliki perbedaan sangat mendasar. Di antaranya, yang pertama, Allah menjadi tempat bergantungnya makhluk tanpa batas, dan yang kedua, Allah tidak memerlukan apa dan siapakah sebagai sandaran. Lalu pada ayat ketiga di sana menjelaskan bahwa untuk membantah kepercayaan orang bahwa Tuhan beranak dan diperanakan. Kepercayaan tentang Tuhan beranak dan diperanakan adalah doktrin buatan manusia, bukan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ayat keempat menjelaskan bahwa tidak ada satupun yang setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ada satupun yang menyerupainya. Nah, ayat ini merupakan penegasan dari ayat-ayat sebelumnya bahwa apabila Allah memiliki sifat yang disebutkan sebelumnya, berarti tidak ada satupun yang menyerupai Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai memurnikan keesaan Allah atau bertauhid kepada Allah yang terdapat dalam surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Semoga dapat bermanfaat khususnya untuk diri saya sendiri, umumnya untuk kita semua. Terima kasih kepada teman-teman sekalian, dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Izzah Faizah Siti Rushdati Khairani MAG dan Pak Maulana Hasan MKom selaku dosen pengampu mata kuliah digitalisasi Al-Quran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Hudma sofa wa adama kadar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.